sampai akhir tahun itu ya dengan mall, dengan hotel, dengan yang lain-lain, saya kira lebih dari 15-20 T lebih saya kira. Belum dampak-dampak lainnya gitu. Supplier tidak terbayar. Efek Supplier dominonya tidak besar terbayar. ini ya Pak, kalau restoran ini terhantam corona Persis. seperti ini? Banyak restoran yang belum buka karena dia belum bisa menyelesaikan pembayaran kepada supplier. Gitu. Ada juga beberapa karena supplier akan supply lagi kalau dia bayar. Nah, ini masalah lagi. Jadi kalau Mbak Alin ke mall, lihat aja ke mall sekarang walaupun PSBB ketat itu tidak ada yang buka, jarang sekali yang buka karena nggak akan dapat tamu, susah dapat ininya revenue, hanya sedikit yang buka. Gitu. Jadi kita sih mohon jika sudah karena kita investasi juga untuk protokol kesehatan ini investasi cukup besar untuk Apa harapan Bapak, Pak? disinfektan. Ya harapan kita sih supaya PSBB itu lebih selektif. Saya senang tuh dengan ide Bapak Presiden dengan adanya PSBB mini lockdown. Mini lockdown tuh saya kira lebih efektif tuh, lebih bagus karena area-area tertentu secara ini dilibatkan RT RW, ibu-ibu pemuda masjid, ibu-ibu PKK dilibatkan sehingga karena semua juga kita semua takut dengan adanya COVID. Jadi kita hati-hati. Karena kita hati-hati, kita juga ikut menjaga ini karyawan-karyawan kita. Sebenarnya keberadaan kita tuh menjaga juga. Tapi kan kalau misalnya kita nggak punya karyawan lagi, karyawannya udah mobilisasi kesana kemari kan tidak bisa menjaga. Ini kan udah dibuktikan di PSBB pertama. PSBB pertama itu kurang berhasil. Kenapa? Begitu di stop, orang nggak bisa bekerja, tapi di rumah tidak dibayar. Ya mereka kan cari kehidupan, cari uang tempat lain. Akhirnya Jakarta agak stabil, luar kota jadi banyak karena ada yang pulang kampung daripada dia bayar kos-kosan mahal di sini, mendingan dia pulang kampung. Nah, itulah di proses itu mungkin ada yang tertular itulah. Jadi sebenarnya orang-orang yang udah melaksanakan protokol kesehatan itu dibiarkan saja karena kita juga ikut menjaga. Nah, sekarang ini demand udah sangat turun, tidak ada demand. Kemarin udah mulai naik demand sedikit, sekarang turun lagi. Udah nggak ada demand lagi. Itu permohonan kita. Kalau permohonan kedua, kalau bisa ada dana hibah ya bayarin, itulah uang sewa mall gitu. Kemudian yang penting adalah bantu pada karyawan harian, itu penting sekali itu karena karyawan harian ini yang orang yang tidak dapat apa-apa dari BPJS, dia nggak punya BPJS, nggak dapat yang 600.000 itu dari paling dari yang itu cipta kerja itu mungkin dari itu dia dapat. Teman kan itu udah stop itu, udah gelombang ke-8 nggak salah itu. Jadi yang paling kasihan adalah karyawan harian. Itu paling kasihan. Saya sih sangat kasihan ya.